Oke, halo sahabat satwa di rumah. Kembali lagi di channel Taman Safari Indonesia. Kali ini spesial, saya ditemani oleh Dokter Bongot, perwakilan dari Life Science, dan juga Pak Sabto dari PT Smelting. Nah, boleh dong Pak, kenalan dulu dari yang sebelah sini. Halo sahabat satwa, perkenalkan nama saya Bongot Tuasa Mulia, saya dokter hewan dari Taman Safari Indonesia Bogor. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Sabto Hadi dari PT Smelting. Nah, karena udah datang dua narasumber yang luar biasa, jadi saya sebenarnya pengen masuk ke pertanyaan yang awal. Kan Safari dengan Smelting itu sudah berkolaborasi kurang lebih 5 tahun. Artinya meskipun 5 tahun pasti ada waktu yang lebih lama lagi gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kok Smelting ini mau berkolaborasi dengan Taman Safari yang pasti tahu lah, sahabat-sahabat di rumah kan Smelting memang beda ya. Maksudnya bukan dari lembaga konservasi. Kenapa harus terjun ke dunia konservasi dan menggandeng Taman Safari? Ya, pertanyaan yang bagus. Budget. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu PT Smelting itu apa. Bahwa PT Smelting itu adalah industri peleburan dan pemurnian tembaga. Jadi kami yang mengolah hasil tambang tembaga yang asalnya dari Papua, di mana kami mengolahnya menjadi logam murni. Nah, logam murni ini adalah produk intermediate yang nanti akan kami kirim lagi ke pabrik, ke industri dari kabel atau peralatan elektronik berbasis tembaga. Jadi kami adalah peleburan dan pemurnian tembaga yang pertama di Indonesia. Dalam kami menjalankan kegiatan operasional pabrik, kami adalah mengolah bahan tambang yang tidak dapat diperbarui. Sehingga menjadi kewajiban kami untuk mengembalikan sesuatu kepada alam. Itu satu. Yang kedua, ada kewajiban dari pemerintah bahwa dalam melaksanakan kegiatan industri, kami harus berkontribusi pada lingkungan. Di mana salah satu aspeknya adalah kegiatan kinerja lingkungan. Di mana salah satu kegiatannya meliputi bagaimana menurunkan emisi, kemudian bagaimana mengurangi limbah, dan ada kegiatan untuk konservasi, baik flora dan fauna. Nah, khusus yang untuk fauna, kami tidak memiliki kapasitas. Sehingga kami dalam ketentuan pemerintah itu bisa untuk bekerja sama dengan lembaga konservasi. Jadi upaya untuk konservasi fauna itu contohnya bisa dengan pengembangbiakan populasi satwa langka ataupun kegiatan konservasi yang lain. Nah, kami fokus kepada khusus satwa yang terancam punah. Jadi salah satunya lembaga yang kredibel untuk melakukan konservasi, salah satunya adalah Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia. Kemampuan sumber daya manusia dan juga peralatan yang lengkap. Ngomong-ngomong soal memiliki kemampuan sumber daya manusia, dan ketika pertama kali mendengar kolaborasi ini didengar Taman Safari, gimana sih Pak respon dari Taman Safari sendiri ketika Smelting masuk ke Taman Safari? Iya, jadi kerjasama ini memang sudah cukup lama ya, jadi sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Pertama kali PT Smelting dengan Taman Safari berkolaborasi, tentu kita surprise juga. Pikir kok bisa ada teridentifikasi nih, ini dari seperti Pak Sabto tadi bilang, perusahaan antah berantah yang belum pernah ada istilahnya irisan dengan pekerjaan hari-hari Taman Safari. Pekerjaan hari-hari Taman Safari, di konservasi segala macam, ternyata membuat PT Smelting tertarik. Kita juga tertarik juga, pengen tahu kira-kira kegiatan konservasi apa yang kalau kolaborasinya ini berdampaknya lebih luas. Karena kita berdua berasal dari perusahaan dengan market yang berbeda-beda. Kalau kita bicara satwa di orang konservasi sudah biasa mungkin, tapi kalau bicara satwa di perusahaan smelter lain, gitu ya. Jadi kemudian jangan-jangan ini bisa salah satu membuat program-program konservasi ini lebih bersuara, jadi corong baru, kerjasama baru. Jadi kita memang surprise, kaget, dan juga sekaligus interesting juga. Kira-kira seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Karena ya sebenarnya pengen cari dunia baru, mitra baru yang
kita nggak cuma melebarkan sayap hanya di LK aja, tapi menggandeng instansi lain ya atau perusahaan lain supaya lebih lebar lagi. Nah, ngomong-ngomong soal menggandeng nih, pastinya kan kedua belah pihak punya program unggulan di bidang konservasi. Apa aja sih? Boleh nggak diceritain? Mungkin dari Dr. Bongot atau Pak Sabto dulu nih, mau yang nyampein? Mungkin dari dokter dulu. Dr. Ya. Bongot. Jadi program konservasi yang dilaksanakan kolaborasi antara PT Smelting dan Taman Safari Indonesia ini, kita berbasis spesies. Yes. Yang pertama, banyak sekali spesies. Ya. Sebagai contoh, di Taman Safari aja kita mengolah hampir 409 spesies. Tapi kemudian kita kerucutkan lagi, mana spesies yang spesies kunci. Ya. Nah, jadi di beberapa spesies kunci ini juga berbasis spesies mana yang kemudian memiliki dampak dari segi simbol, memiliki dampak dari segi manfaat konservasi. Sehingga pada perjalanan kerjasama sejauh ini ada 3 spesies unggulan yang menjadi fokus kerjasama, yaitu di elang Jawa, kemudian yang kedua adalah banteng Jawa, Yes. dan juga Komodo dragon. Di Komodo. Gimana Pak Sabto? Ya, menambahkan yang tadi disampaikan Dr. Bongot, sebenarnya ada yang menarik Jet terkait sama elang Jawa ya, bahwa mungkin semua pada tahu lah bagaimana sebagai maskot Garuda, tetapi sepanjang kami pahami tentang penyelamatan elang Jawa itu adalah rehabilitasi dari perdagangan ilegal, mereka rehabilitasi dan kembalikan ke alam. Yang menarik di program ini adalah satu sisi lain untuk upaya konservasi melalui telur pengembangbiakan. Nah, itu sama sekali belum ada. Kalau kita lihat di yang ada di Kamojang ataupun di daerah tempat lain di LKK lain, itu adalah penyelamatan satwa dari penangkapan penduduk, Yes. kemudian rehabilitasi dan rilis. Yes. Nah, kalau yang kali ini adalah satu yang menarik yang sebenarnya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan konservasi. Dimulai dari telur, dan teman-teman Taman Safari luar biasa dan dukungan dengan manajemennya bahwa sebagai lembaga konservasi tidak melulu kepada jasa pariwisata, tetapi ada juga upaya konservasi. Nah, itulah mengapa kami tertarik bahwa dari telur kita bisa mengembangbiakan lebih banyak lagi satwa, dan kami harapkan dengan program yang sudah sukses dari breeding di Taman Safari sekitar 8 yang ada, tetapi yang berhasil telur ada sekitar 5 ya dok ya. Nah, itu sukses. Nah, ini kan salah satu model sebenarnya upaya konservasi untuk peningkatan populasi itu jauh lebih masif bisa dilakukan. Dan yang apa yang kita lakukan baik sama Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pusat Studi Konservasi Elang Jawa, kemudian dari kita bisa melepaskan 2 ekor itu bagi saya luar biasa, dan diharapkan nanti Taman Safari bisa mengembangkan lebih banyak lagi dan bisa merilis. Oke. Jadi ini menurut saya program unggulan dari PT Smelting juga berkolaborasi dengan Taman Safari untuk start awal untuk upaya konservasi. Jadi kita harapkan Garuda lebih banyak lagi terbang di Taman Safari. Asik. Kan udah tuh lepas kemarin ya. Ya, Lepas 2. Kita pertama kali dok ya. Yang pertama kali di dunia untuk Pertama captive kali di breed, dunia. ya. hasil dari hand race. Keren nggak tuh? Pertama kali di dunia. Nah, selain tadi Garuda, ngomong-ngomong soal komodo, artinya kan komodo ini juga tentunya cuma ditemukan di NTT ya, atau di Flores ya dok ya? Betul. Tapi kalau ngomong soal komodo kan kemarin kita sudah sempat ada press gathering pemberangkatan komodo ya dari Taman Safari ke habitatnya atau ke NTT ya, di Cagar Alam Wailua. Apa aja nih kalau ngomong soal komodo, persiapannya apa sih? Waduh, persiapannya banyak sekali ya. Jadi program konservasi ini memang dengan PT Smelting unik sekali, karena sifat dari kerjasamanya ini bukan hanya spesies tapi ada kebaruan. Kebaruan. Apa tuh dok? Kebaruan itu atau novelty. Jadi istilahnya kita bisa bilang memang banyak usaha-usaha konservasi yang dilaksanakan. Yes. Tetapi programnya ini memiliki uniqueness. Mulai dari persiapan sampai nanti tujuan akhirnya. Tujuan, oke. Yang mulai dari persiapannya sebagai contoh mempersiapkan habitat
buatan agar komodo mampu berkembang biak secara alami maupun meskipun ada di artificial environment atau lingkungan yang buatan. Kemudian persiapan bagaimana komodo ini diinkubasi, ya, telurnya diinkubasi baik secara artifisial juga. Kemudian setelah menetas, bagaimana merawatnya bayi-bayi komodo ini sesuai dengan parental guidance yang ada di wild. Jadi kita menghindari komodo anakan imprinting dengan perawat satwa. Imprinting artinya mereka mengenal orang sebagai makhluk hidup pendamping yang memberi makan. Jadi itu kita mempersiapkan dari sejak dini supaya satwa tersebut tidak mengenali manusia sebagai pendamping dia, merawat, memberi makan dia. Artinya itu persiapan juga. Nah, selain itu juga persiapan dalam hal bagaimana tujuan akhirnya kita lihat kita mau melepas liarkan dia. Jadi paling tidak dari sekian banyak program ada 2 kesimpulan. Ya. Yang pertama, si komodo harus belajar mau makan apa. Yang kedua, si komodo harus belajar dia bisa dimakan siapa. Oke. Gitu. Jadi gimana dia bisa bertahan hidup dengan cara makan dan bagaimana dia bisa bertahan hidup supaya dia tidak dimangsa ataupun mati. Ya. Sehingga ada proses pengenalan makanan dan juga melatih dia bagaimana mempertahankan diri. Seperti contoh memanjat pohon, nyumpet, berkamuflase, berdiam diri gitu ya. Kemudian berburu dengan cepat, berburu dengan kelompok dan seperti itu. Melatih dia dengan berbagai jenis pakan. Ya seperti kita ketahui kalau komodo ini dia sifatnya memang dia predator, tetapi dia juga oportunis. Jadi segala sesuatu yang bisa dia makan dimakan. Sehingga dengan memperbanyak variasi makanan ataupun pengenalan makanan yang ada di alam itu mempermudah mereka untuk beradaptasi juga. Ya, dan juga melatih tidak hanya sesuatu yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan juga. Apa tuh yang kita latih? Yaitu jumlah bakteri yang ada dalam tubuh. Jadi semakin banyak jenis variasi makanan yang maupun bagian dari makanan, sebagai contoh misalnya kita bilang daging itu bagian dari satwa kambing, contoh misalnya. Iya. Tapi jeroan juga. Oh gitu. Itu bagian dari satwa kambing. Jadi tidak hanya melatih dia memakan atau berburu herbivore, tapi bagian-bagian dari hewan tersebut. Sehingga pada saat dia makan jeroan, jumlah bakterinya juga makin meningkat. Nah, seperti kita ketahui dari beberapa literatur, bahwasanya jumlah bakteri komodo yang ada di captive itu mengalami penurunan sejumlah 70% dibandingkan yang ada di alam karena makanannya terlalu bersih. Nah, jadi dengan kita melatih mereka jangan bersih-bersih makannya, jadi makan yang itu yang jangan jorok-jorok menurut manusia, tapi menurut komodo secara alam itu baik gitu ya. Itu kita latih juga gitu. Nah, jadi kira-kira persiapan itu juga sekaligus juga membuat dia stres kepada lingkungan, stres kepada temperatur, karena lihat lagi ujungnya kita mau melepas liar, kondisi ekosistem di alam di Nusa Tenggara NTT, Flores jauh sekali dengan Taman Safari, jadi kita harus streskan secara temperatur hingga mencapai 40-45 derajat. Gitu. Jadi dengan demikian dia akan terbiasa pada saat nanti, ya sekarang sudah ada di jalan ya, sudah ada di daerah kecagar alam, dan bukti dari persiapan itu ya sampai sekarang mereka cukup menikmati udara panas di Flores lah, udah biasa. Ini mah hal kecil katanya gitu. Kira-kira itulah sedikit. Ngomong soal komodo nih, Pak Sabto, kan beda ya, maksudnya komodo yang di NTT itu sama yang di sini kan beda. Kaget nggak sih tiba-tiba, wah, waduh, komodo nih gitu kan? Kaget nggak sih waktu dengar kegiatan konservasi itu? Sebenarnya tidak ya, kalau menurut saya sih tidak aja. Tapi sebelum kita kembali ke komodo, kenapa sebenarnya juga larinya ke komodo ya? Pasti ada historisnya. Yes. Jadi setelah 2018 kami bekerja sama dengan Taman Safari untuk konservasi elang Jawa, dan selesai di tahun ini di Maret. Nah, apalagi nih untuk satwa yang kami perlu konservasi? Nah, dari teman-teman Taman Safari merujuklah kepada komodo. Tetapi sebelum kita ke komodo, kami harus memberikan sebuah legasi tentang ended story daripada pelepasan elang Jawa, yaitu berbentuk buku konservasi.
ada dua aja yang bagi saya itu legasi kami lah gitu ya, British Matic dan Taman Safari, bagaimana kami bisa memberikan sebuah buku tentang upaya konservasi melalui pengembang-biakan dari telur. Nah, itu bisa dibaca kepada seluruh masyarakat dan nanti hanya dengan scan barcode semua orang bisa baca. Oke, free berarti ya? Free, itu yang pertama. Dan kedua adalah studi vokalisasi. Itu juga menarik. Itu saya sangat luar biasa dari teman-teman Taman Safari. Apalagi Dr. Bongot ini, dia menjadi sebuah story cerita yang hidup ya. Kalau nanti teman-teman Taman Safari itu bisa merekam setiap ucapan dokter, karena itu bisa menjadi sebuah buku. Okay. Nah, yang saya amati memang Taman Safari belum fokus ke sana dok. Ya. Jadi sebenarnya banyak buku-buku jurnalis yang bisa di-share, terutama teman-teman dari sarjana baru ya, yang nanti mengambil judul penelitian bisa bagus itu gitu loh. Jadi itu ya legasi yang kami berikan. Nah, kembali ke komodo, ketika kami tahu akan ada komodo yang dilepasliarkan dari breeding, dari captive, itu juga menarik. Tetapi saya yakin apa yang dilakukan Taman Safari, contohnya fasilitas inilah, temperaturnya sudah diatur. Jadi saya yakin tidak terlalu shock ya komodo itu ya. Dan beberapa yang mereka lakukan teman-teman Taman Safari itu studi ke luar negeri untuk mendapatkan tentang bagaimana tentang pengembang-biakan dan cara hidup komodo. Saya yakin teman-teman Taman Safari itu luar biasa mempersiapkan habituasinya dari captive sampai kepada nanti di Nusa Tenggara Timur itu sudah dilihat. Saat ini cuacanya sangat panas terik dan bagaimana komodo itu diajari beradaptasi dan diajari untuk menimbulkan keliaran dari komodo itu selama periode habituasi di sini udah cukup lama ya habituasinya. Jadi mungkin dia udah siap untuk tough di daerah barunya. Jadi saya yakin it's easy ya. It's easy. We hope the komodo can survive. Yeah. Karena ngeliat juga di sebelah kan ada exhibit komodo ya, dan itu pun juga dilihat ada water airflow juga ya. Jadi emang exhibit ini dibuat sangat serupa. Pernah nyobain sih dok ke dalam? Panas. Karena pernah ke NTT juga. Betul. Panas juga. Nah dok, kalau ngomong komodo kan sebenarnya banyak satwa yang memang satwanya itu eksotik ya. Tapi kenapa sih harus komodo gitu loh? Kenapa harus ngangkat komodo? Apakah memang dia itu spesies yang sangat penting? Dia punya fungsi yang baik untuk lingkungan atau bagaimana? Ya, komodo itu bisa dipandang dari sebagai macam sudut pandang ya. Tapi yang utama yang kita harus bangga, dia satwa endemik Indonesia. Yes. Endemik itu artinya tidak ditemukan secara natural di wilayah negara lain. Lebih bangga lagi endemik di Kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur. Iya, karena dia dipilih sebagai ini ya. Jadi itu memang merupakan kebanggaan. Nah, kita lihat bagaimana dignity daripada komodo ini, atau kita bilangnya harkat dan martabat komodo ini sebagai pertama satwa yang endemik Indonesia, ya, di kebanggaan Indonesia. Yang kedua, secara by nature dia merupakan top predator juga. Oke, Ya, benar-benar. sudah bisa dipastikan dia secara fungsi mengontrol ekosistem apabila terjadi imbalance pada salah satu populasi mangsa yang berlebihan. Jadi sebagai kontrol supaya shift gitu ke kiri ya, ke hama, ke babi, atau pengurusak, atau jumlah rasio populasi dari herbivore dengan jumlah hijauan gitu. Sehingga ini merupakan bagian daripada posisi penting komodo sebagai top predator untuk menjaga ekosistem lingkungan. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana orang juga melihat masyarakat publik, masyarakat konservasi atau yang non konservasi melihat bagaimana Indonesia memperlakukan hewannya, gitu loh. Wah, dirawat dengan baik, dilepaskan liar gitu ya. Jadi program ini juga bukan hanya semata-mata mengembalikan komodo ke alam sebagai bukti ataupun fungsi lembaga konservasi dalam restocking animal ke dalam habitat aslinya, juga sebagai kewibawaan daripada negara, dignity daripada negara, untuk melihat bahwasanya negara itu memperhatikan satwa dan memperhatikan lingkungan bersama
mitra-mitra yang ada di lokal. Jadi ini banyak sekali dampaknya. Dan masuk juga masyarakat sana yang sudah rindu juga. Ya komodo pulang kampung gitu. Komodo datang lagi ke tempat. Jadi banyak faktor kenapa kita harus pilih komodo. Ini saya rasa sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali. Begitupun PT Smelty. Oh iya, karena yang kita lakukan ini adalah satwa endemik Indonesia. Dia punya pride yang tinggi, dan selain kalau dulu kita disebut komodo itu seven wonder ya. Jadi itu sangat pride bagi Indonesia. Dan ya apa yang kami lakukan dengan Taman Safari ini bentuk pentahelix ya, tidak bisa Taman Safari doang sebagai lembaga konservasi atau pemerintah, tetapi perlu keterlibatan para pihak lain, Betul. termasuk dunia usaha untuk bagaimana untuk konservasi satwa. Gitu ya. Karena emang bener sih dok, masuk ke ajaban dunia ya, 7 keajaiban dunia. Cuman emang banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu, komodo gitu kan, komodo apa sih kan gitu kan. Biasa aja gitu kan dibanding dengan gajah Sumatera ya. Karena memang dia lebih size-nya lebih besar, lebih kelihatan gitu kan. Nah, supaya komodo ini bisa didengar oleh semua orang atau khalayak umum gitu kan, biar mereka tuh tetap, karena kan nggak cuman tadi kan pentahelix ya, nggak cuman LK aja atau pemerintah atau juga usaha, perlu ada keterlibatan dari masyarakat gitu kan. Gimana caranya kegiatan konservasi ini bisa didengar oleh khalayak umum? Dimulai dari mana nih? Kayak Pak Bongot dulu deh. Oh ya, baik. Itu challenge memang. Challenge. Challenge memang ya. Jadi bagaimana komodo ini bisa dicintai ya? Iya. Wong dia katanya galak lah, liurnya beracun, Betul. gitu. Terus kemudian dia nggak senyum lagi, gitu ya? Iya, nggak kelihatan emang. Iya, nggak bisa kalau kita bicara dengan mengkomparasi dengan hewan lain bisa kita unyu-unyu gitu. Komodo gimana di unyu-unyunya? Buat air liur lagi. Buat liur lagi gitu. Jadi ini tantangan nih gimana? The Beast ya, yang si buas ini yang kita bilang namanya Komodo Dragon loh, ya, bisa dicintai masyarakat. Oleh karena itu memang ada kita intinya kita membangun awareness, kewaspadaan dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari berbagai macam kelompok masyarakat. Jadi menyesuaikan ya, kelompok masyarakat pendidikan, bagaimana mereka bisa tersentuh dengan pentingnya komodo, berarti fakta-fakta saintifik. Masyarakat pendidikan pemula, anak-anak sekolah, bagaimana mereka bisa mencintai komodo? Iya, komodonya dipersonifikasi, dibuat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan yang menarik. Bagaimana pula juga dengan masyarakat umum, pengen tahunya instant information. Ini langkah direct point, ya berarti dan mereka di mana area sibuk mereka, ya kita menyesuaikan di mana kita menempatkan kegiatan edukasi atau awareness ini sesuai dengan lapisan masyarakat maupun kelompok masyarakat yang mau kita tuju. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah tidak hanya kepada captive market di Taman Safari, tetapi juga di luar, di sekolah-sekolah juga diverse. Sekolahnya dari berbagai macam latar belakang sekolah, international school, local school, SMP, SMA, gitu, karena mereka memiliki bahasa sendiri dan memberikan pengertian terhadap kecintaan komodo bisa sangat-sangat spesifik, bisa sangat partikular. Kalau kita bilang komodo liurnya beracun sama anak SD, nggak bakal ada yang mau. Iya benar juga. Tapi kalau kita bilang komodo liurnya beracun dan bisa berpotensi bermanfaat dalam segi penelitian kepada masyarakat penelitian, tertarik, yuk kita conserve yuk gitu. Jadi itu seni daripada education conservation yang selalu harus jalan terus, tidak hanya pada program ini, tapi harus jalan terus sepanjang satwanya masih ada. Bahkan beberapa kegiatan edukasi konservasi untuk satwa yang sudah punah, sudah tahu kayak dinosaurus tetap ada berlangsung. Jadi itu menjadi tantangan dan harus tetap menjadi continuous activity lah. Gitu ya dok ya. Nah, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh atau awareness untuk pengetahuan dari Taman Safari, PT Smelty terlibat nggak Pak Sabto? Ya, beberapa bulan yang lalu ketika kami bersama lembaga konservasi dan kementerian masuk Pemda itu mulai mensosialisasikan tentang program pelepasliaran. Ya. Saat itu awareness yang kami bangun adalah bagaimana menginformasikan rencana pemulangan komodo ke cagar alam Waibuul.
Nah, ketika itu bagaimana kami membangun image seperti tadi katakan Dr. Bongot, ya jangan terlalu serem gitu ya. Bagaimana image itu terbentuk yang bisa orang menerima, dan terutama anak-anak usia dini itu bisa melihat satwa ini satwa yang friendly ya. Meskipun bukan friendly, tapi bagaimana membangun image itu dulu itu penting. Dan ketika sosialisasi kami melakukan pendekatan ke warga lokal, tercetuslah suatu ide menciptakan image gambar dari logo rencana pelepasliaran itu komodo yang lucu gitu ya, yang karikatur. Gemoy. Ya, gemoy gitu ya. Terus ditambah dengan tagline dengan bahasa lokal, bahasa NTT, orang Kolebeo, ya, artinya komodo pulang kampung. Dengan membentuk sebuah logo yang menarik, itu menjadi alat campaign awareness kami. Banyak sisi yang kami lakukan. Bagaimana kami bisa melakukan kegiatan kampanye itu secara efisien dan efektif. Dan melihat komodo bagi anak-anak kecil akan senang. Dan itu sudah kami rasakan ketika beberapa event untuk sosialisasi pelepasan komodo. Berarti mereka tertarik? Sangat tertarik? Sangat tertarik. Dan beberapa series kegiatan untuk sosialisasi sudah kami lakukan banyak tempat aja. Ngomong-ngomong, saya juga pakai topi orang Kolebeo. Oh iya. Nah, coba lihat ini. Ini kemarin banyak pertanyaan deh. Orang Kolebeo apa sih? Kan kalau ora di bahasa Jawa itu kan enggak ya. Tapi ternyata di bahasa daerah lain beda gitu loh. Mereka banyak tertarik karena topinya satu lucu, terus logonya gemoy. Karena yang lihat tahu tuh gambarnya emang galak segalak itu gitu loh. Kayak orang tua di rumah enggak juga sih, ya, meskipun enggak galak-galak banget tapi lucu. Memang kesulitannya cukup sangat sulit, bener Dok. Karena orang kan ngeliat komodo tuh kayak ya kadal gitu kan, dia kadal, ternyata dia punya impact yang sangat bagus, top predator juga, dia juga istilahnya balance lah untuk di lingkungannya gitu. Kendalanya gimana sih? Baik, kalau kendalanya kita bisa bilang kendala pertama kali kita mencetuskan program ini adalah referring literatur. Okay. Jadi segala program ini karena sifatnya perdana, ini kita mau refer kepada siapa yang pertama? Oh, kita yang pertama. Iya. Jadi kita mau cari hewan model mana yang dilepasliarkan, bentuk kampanye mana yang cocok, gitu ya. Terus kemudian mungkin nanti model monitoring mana yang pas, itu menjadi challenge, gitu ya. Apalagi satwa komodo ini tadi bukan satwa yang mudah untuk diperkenalkan sebagai sahabat masyarakat sehari-hari, betul. Gitu kan. Jadi itu kita mencampurkan formula-formula itu sudah barang tentu TSI tidak sendiri ya. Jadi dengan beberapa lembaga konservasi lain yang ada di luar negeri yang sudah melakukan pelepasliaran lizard, small lizard, nggak mungkin ada yang lebih gede dari komodo kan? Iya. Jadi dengan itu menjadi comparative study, termasuk mereka juga tertarik juga mau lihat ini kira-kira nanti program ini seperti apa sih, seperti kita bilang tadi di awal bahwasanya program ini punya unsur kebaharuan. Jadi meskipun kita referring kepada beberapa kegiatan pelepasliaran dan awareness di kebun binatang maupun di lembaga konservasi di luar negeri, tetap mereka tertarik mau lihat karena mereka juga sendiri tidak punya pengalaman melakukan hal ini yang sama di komodo. Jadi tantangan pertama itu adalah tidak ada panduan literatur modelnya seperti apa untuk yang dari captive. Karena pertama begitu loh. Nah, tapi kita bersyukur karena pemerintah sendiri percaya diri juga sehingga kita sebagai mitra ayo bareng-bareng gitu. PT Melting juga ayo bareng-bareng. Satuannya bukan hanya milik pemerintah tapi sebenarnya satwa dunia. Jadi yang lainnya itu juga mendukung. Kita coba ini sebagai sebuah breakthrough di dalam konservasi satwa dilindungi Indonesia. Ini kendala dari Taman Safari. Kalau Smelting sendiri kendalanya apa nih, Pak Sabto? Lebih kepada kejauhan ya dari lokasi ya. Jadi kami melihat tidak seperti Alam Jawa yang di daerah Jawa Barat, tetapi ini NTT dengan berbagai macam problematiknya. Dan ketika saya diskusi sama Dr. Bongot, apakah mereka bisa survive? Karena ini menyangkut kegiatan konservasi kami selama 5 tahun.
karena apa yang dilakukan di Taman Safari tentunya akan berbeda. Kita ini lagi berpacu dengan pemanasan global. Semua spesies yang terancam punah, mungkin dari sisi manusia nggak ada masalah, bisa diedukasi. Tetapi tentang perubahan iklim yang tidak bisa kita nafikan, itu juga bisa menjadi pengaruh, mereka juga masih bisa terancam punah. Nah, inilah yang menjadi concern kita semua, bahwa itu usaha yang agak sulit kita lakukan. Kita sudah rilis, tetapi mudah-mudahan Tuhan bisa menyertai kehidupan mereka, bisa survive dengan berbagai macam problematik perubahan iklim. Oke Pak Sabto, tadi kan artinya kendala ini tidak hanya dari Taman Safari. Kalau Smelting sendiri kan melihat bahwa memang komodo ini juga kendalanya selain dari komodonya, ternyata iklimnya pun juga sangat mempengaruhi gitu kan. Banyak banget kendalanya, sulit gitu. Ternyata memang untuk melakukan konservasi untuk komodo ini sulit. Kalau kadal biasa mungkin bisa-bisa aja ya dok ya. Kalau komodo literasinya nggak ada, emang bener-bener nggak ada, dan ini sangat otodidak ya. Kayaknya baru banget lah, karena itu tadi pembaruan ya buat Taman Safari. Selain dari kendala, komodo saat ini kan sudah ada di kandang habituasi. Artinya komodo ini sudah bertengger di cagar alam Waiwul, bener dok ya. Lalu persiapan final yang dilakukan oleh kedua belah pihak apa aja yang sudah dilakukan? Yang nanti akan dilakukan? Oh ya, baik, jadi komodo sekarang sudah ada di kandang habituasi, Yes. ya, jadi mereka beradaptasi dengan secara individu, Yes. dengan lingkungan, beradaptasi secara individu dengan makanan, dan beradaptasi secara kelompok dengan komodo lain, kira-kira begitu. Jadi yang saat ini persiapan final adalah terutama teman-teman memastikan kalau komodo ini berperilaku sesuai yang kita harapkan, ya. Mampu mencari minum, mampu mengenali komodo lain gitu ya. Kemudian juga mampu beradaptasi juga terhadap gangguan yang kita taruh, kita bisa bilang gitu ya, secara buatan, yaitu menggendong GPS ya. Nah itu tuh. Gitu. Jadi komodo saat ini sudah disematkan GPS dan kelihatannya sampai sekarang mereka tidak merasa terganggu, dari segi aktivitas tidak terganggu juga, bahkan larinya juga cepat gitu ya. Dan persiapan yang selanjutnya adalah teman-teman saat ini melakukan trial pada receiving atau penerimaan sinyal GPS kepada home base, ya. Karena ini harus dipastikan dulu sistemnya berjalan dengan baik, ya, informasinya bisa dibaca, dikelola, dapat dipisahkan antara satu komodo dengan komodo yang lain, sehingga nanti pada saat dilepas liarkan dengan metode yang sama kita bisa memonitor si komodo. Ya. Persiapan lainnya adalah persiapan yang terakhir final yang bersifat kepada momentum pelepasliaran ini gitu ya. Kita ingin juga momentum pelepasliaran ini tuh bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentu melibatkan banyak pihak lebih baik gitu ya, dan orang-orang lebih banyak tahu, itu paling penting, karena ya goalnya itu kewaspadaan, awareness dari masyarakat, kepedulian dari masyarakat yang mau ya sama-sama nonton deh gitu ya, sama-sama mengikuti perkembangan komodo, melihat komodo ini bertumbuh besar juga di alam gitu. Jadi kita akan mempersiapkan sebuah waktu seremoni yang baik supaya momentum tersebut dapat di-capture juga oleh dunia bahwasanya kita sedang melakukan terobosan pada konservasi komodo. Sebelum masuk ke smelting, dok, artinya kan GPS itu digendong ya sama komodonya. Iya. Biasanya yang saya tahu GPS-nya itu dia kayak chip. Kenapa nggak berbentuk chip sih? Ya, jadi berbagai macam metode penempatan GPS ya. Seperti saya bilang tadi, literasinya nggak ada yang secara khusus gitu ya. Jadi sifatnya adalah memiliki advantage dan disadvantage, ya. Memiliki nilai plus dan nilai minus kira-kira gitu, tergantung dari tujuan akhir. Nah, jadi karena monitoring komodo ini bersifat jangka panjang lebih daripada 1 tahun, sehingga GPS ini harus secara berkala diganti dayanya. Oke. Ya.
Oleh karena itu, metode-metode yang sifatnya invasif seperti memasukkan chip ke bawah kulit dan sebagainya itu tidak dimungkinkan. Oke, karena pasti ada ini ya, bedah ya dia. Pasti ada bedah lagi. Jadi metode tersebut tidak keliru ya, metode itu harus disesuaikan atau alat harus disesuaikan dengan hasil akhir yang mau kita dapat, kira-kira gitu. Nangkap lagi ya, Dok? Ya, secara teori ya, komodo-komodo yang ada di alam ini juga dilaksanakan monitoringnya oleh pemerintah secara rutin. Oh gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Komodo juga melaksanakan secara rutin melakukan menangkap komodo, kemudian menghitung panjang tubuh, ya riset perkembangan segala macam, kemudian dilepas lagi. Jadi hal yang sama kita bisa lakukan lah. Hanya saja ada prosedur lain yaitu mengganti baterai kira-kira gitu. Pak Sabto juga nangkap harusnya. Gimana Pak, mau nangkap nggak? Iya, sudah ada expertnya. Tadi kan final dari safari. Kalau dari smelting, apa nih persiapan finalnya? Ya, kesiapan finalnya kami make sure apa yang teman-teman lakukan, lembaga konservasi lakukan, dengan tahapan prosedur yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga proses rilis pelepas liaran itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama, secara teknis menurut saya. Yang secara non teknis adalah meyakinkan masyarakat sekitar cagar alam untuk benar-benar ketika pelepasan liaran itu mereka bisa memahami kondisi wilayahnya karena ada satwa baru yang tentunya mereka juga turut serta untuk bisa menjaga wilayahnya tersebut. Karena cagar alam Waiwul sangat berbeda dengan Pulau Komodo atau Pulau Rinca, karena cagar alam Waiwul adalah bagian dari Pulau Flores yang dekat dengan Labuan Bajo. Tentunya kesiapan keselamatan, kemudian adanya pengunjung yang ingin lihat, ya itu juga benar-benar diprotek karena cagar alam itu tidak bisa untuk kegiatan turis ya. Jadi harapan kami tahapan prosedur yang sudah dilakukan Taman Safari sebagai lembaga konservasi, BKSD NTT dan para pihak itu bisa sesuai dengan kita harapkan. Ketika ada pelepas liaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Sabtu dan Pak Bongot, nggak kerasa emang udah sekitar 30 menit kita berbincang lama, cukup lama juga. Tapi ada ilmu-ilmu baru yang bisa teman-teman dengar gitu kan. Yang saya pengen dengar adalah mau dong disampaikan pesan dan juga harapan tentang komodo ini. Ya, komodo adalah satwa yang eksotis timur Indonesia gitu ya, dan dia dengan status terancam punah gitu loh. Jadi menjadi bagian kewajiban kita semua untuk bisa menjaga kehidupannya dan populasinya. Harapan kami, apa yang kami lakukan bersama dengan para pihak, lembaga konservasi, pemerintah, itu bisa memberikan stimulus kepada perusahaan lain bisa melakukan hal yang sama untuk konservasi. Jadi apa yang kami lakukan ini bisa menjadi role model bagi perusahaan lain untuk menyelamatkan satwa-satwa lain yang terancam punah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harapkan dengan program besar ini kita bisa melahirkan sebuah legasi lagi tentang buku konservasi. Banyak yang bisa diambil dari pelepas liaran ini karena bagaimana komodo ini dilengkapi dengan GPS, kita bisa melihat wilayah jelajahnya, dan suatu ketika wilayah jelajah itu pada satu tempat, kenapa dia ada di situ, itu juga menarik. Jadi apakah di situ dia punya pasangannya, apakah dia bisa menemukan pakannya lebih banyak, itu jadi suatu kajian yang menarik. Dan harapannya penambahan populasi di cagar alam Waiwul itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di kepulauan sekitar Pulau Komodo. Ya, demikian Mbak Jed, dan harapan kami juga bagi masyarakat lokal bisa memproteksi wilayah tersebut, meskipun mereka ada sedikit kewaspasan tentang komodo tersebut, tapi kami yakin dengan kemampuan para pihak di sana, wilayah
cagar alam bisa terproteksi dengan baik. Itu bagi kami. Dokter banget. Ya, selain pelepasliaran komodo ini, program konservasi komodo membawa manfaat bagi keilmuan, membawa manfaat bagi masyarakat, gitu ya, membawa manfaat bagi kepercayaan diri negara, lembaga konservasi, pihak swasta dalam melaksanakan program konservasi yang kebaruan. Tentu ada yang sifatnya personal, gitu ya. Mungkin kalau saya mewakili teman-teman perawat-perawat satwa yang sudah merawat komodonya dari kecil, tentu dia berharap anak-anaknya ini bertahan hidup lah, kira-kira gitu ya. Jadi karena mereka sudah merawat dari kecil, gitu ya, menaruh harapan yang besar para perawat satwa ini supaya si komodo-komodo ini bertahan hidup, berkembang biak, lestari. Saya rasa perawat satwa sederhana itu aja ya. Kalau kita melihat secara program pengen berdampak ya, tapi juga kembali mewakili perawat-perawat satwa yang komodo ini supaya yang dilepaskan ini anak-anak ini lestari di alam, kira-kira gitu. Karena ya bukan sekedar kadal doang tuh, meskipun berukuran cuma segitu ya gitu kan, tapi emang impactnya luar biasa. Apalagi Indonesia dicatat sebagai punya 7 keajaiban dunia, salah satunya adalah di Pulau Flores itu, dan komodo menjadi salah satu yang paling penting, dan tempat itu memang diminati banyak sektor ya, artinya tidak cuma warga lokal doang gitu ya, tapi warga negara juga datang ke situ. Bener-bener pada saat ngeliat komodo mereka excited, apalagi kalau komodonya bertambah kan. Ya kurang lebih seperti itu perbincangan saya dan Dr. Bongot dan juga Pak Sabtu dari PT Smelting. Senang, makasih banyak loh dok. Sama-sama. Semoga berhasil juga karena ada kegiatan sebetulnya dokter ini. Karena ada kegiatan tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang, dan Pak Sabtu juga makasih banyak loh Pak. Dari Jakarta jauh banget ya. Gak macet kan Pak? Gak macet. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Tetap terus ikuti channel YouTube Taman Safari Indonesia. Sebelum tutup kita boleh jargon dulu Pak. Ora Kolobeo, lestari, ora Kolobeo. Gitu ya? Tadi sempat dibisikin harus jargon. Oke, bareng-bareng. Ora Kolobeo, lestari, ora Kolobeo.